Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan jalla wa 'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahmatullah taala alaih. Di malam ini kita masuk di halaman ke-102 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi, buku Ad-Dalil 'ala Manhajis Salikin. Di halaman 102, tepatnya di poin ke-146. Beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum silman aw sinnan wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Rawahu Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menceritakan terkait kriteria keimaman. Kata Rasulullah, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling pantas mengimami sekelompok orang banyak, mengimami kaum itu orang banyak. Siapa? Aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling qari, paling hebat dalam membaca Al-Quran, kitabullah. Ini yang paling pantas mengimami orang banyak. Aqra' yakni bermakna tajwidnya bagus, hafalannya banyak, makharijul hurufnya pas, tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang jali, ya. Demikian pula yang khafi. Ini namanya aqra', yang paling qari, yang paling pantas menjadi imam. Fa in kanu fil qira'ati sawa'a. Kalau ada orang yang sama tentang masalah bacaan Al-Qur'annya, sama-sama bagus, sama-sama hebat, banyak hafalan, sama. Fa'a'lamuhum bis sunnah. Maka pilihlah orang yang paling mengetahui dan mengenal tentang sunnah di antara mereka. Siapa yang paling mengenal sunnah? Siapa yang paling mencocoki sunnah amalannya?
itu yang diangkat jadi imam. Kalau misalnya ada dua orang yang sama, tapi satunya pelaku bid'ah, satunya tidak mengenal sunnah, banyak amalan-amalan yang dia amalkan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kita tidak pilih. Fa in kanu fis sunnati sawa'a, kalau ditimbang ternyata dalam masalah mengenal sunnah juga keduanya sama, fa aqdamuhum hijratan, cari yang paling duluan berhijrah di antara mereka. Siapa yang paling pertama di antara mereka yang duluan meninggalkan maksiat dan berpindah kepada ketaatan. Ini hijrah, ini syariat. Hijrah itu artinya intiqal min baladil ma'siyah ila baladit ta'ah, berpindah dari negeri yang buruk, negeri kemaksiatan, pindah ke negeri ketaatan. Ini namanya hijrah. Dan ini adalah amalan yang dianjurkan bagi seseorang. Cari. Kemudian kata Rasulullah, fa in kanu fil hijrati sawa'a, ditimbang dari segi qari, masing-masing semuanya qari, ditimbang dari segi mengenal sunnah, semuanya mengenal sunnah, ditimbang dari segi duluan hijrah, sama juga hijrahnya. Kata beliau, fa in kanu fil hijrati sawa, kalau dua-duanya juga sama dari segi hijrahnya, fa aqdamuhum silman, maka lebih dikedepankan, lebih didahulukan orang yang silman, yang lebih mengenal Islam. Au sinnan, kalau sama juga maka pilih yang lebih dahulu usianya lebih tua. Sinnan, itu tua, kriteria terakhir. Kemudian kata Nabi, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, janganlah seorang di antara kalian mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Jangan. Contoh misalnya ada pemerintah yang datang di sebuah masjid, maka dialah yang paling berhak menjadi imam. Ya, dia yang paling berhak menjadi imam. Kecuali memang dia mempersilahkan kepada anggota yang ada di masjid tersebut untuk mengimami, baru dia mengimami. Kemudian, wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Dan janganlah seorang duduk di rumah orang lain, berada di tempat yang dimuliakan, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Jangan kita duduk di karpetnya, jangan duduk di kursinya, kecuali setelah diizinkan. Baik, berikutnya di poin 147. Masih terkait dengan masalah keimaman. Kata beliau, wa yanbaghi ay yataqaddamal imam, dan hendaknya seorang imam itu maju ke depan ketika dia berposisi menjadi imam. Ini kalau dia memimpin orang yang banyak. Memimpin orang yang banyak. Berapa banyaknya? Ketika jumlahnya lebih dari satu, itu sudah dikatakan banyak. Maka imam posisinya di depan dan makmum di belakang. Paham ya? Bagaimana kalau misalnya makmumnya hanya satu orang laki-laki? Kalau hanya satu orang laki-laki, maka antara imam dan makmum sejajar. Antara imam dan makmum sejajar. Posisi imam di sebelah kiri, adapun makmum berada di sebelah kanan. Ingat ya, posisi imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Ini ada hadis khusus yang menjelaskan tentang itu. Pernah suatu ketika, ya, Rasulullah SAW salat Rasulullah SAW salat saat itu bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri. Ya, Nabi salat, Abdullah bin Abbas bermakmum sama Nabi, tapi berdua sejajar. Dia mengambil shaf di sebelah kiri, padahal dia makmum. Maka ditarik sama Nabi kepalanya Abdullah bin Abbas, dipindah di kanan. Ya, ditarik Nabi kepalanya, dipindah di kanan. Ya, Abdullah bin Abbas masih kecil saat itu. Ya, menunjukkan bahwa posisi orang salat ketika dia menjadi makmum dan hanya berdua dengan imam, maka imamnya di sebelah kiri, makmumnya kanan. Jadi tidak masalah gerakan yang seperti ini. Kalau misalnya ada orang yang bermakmum sama kita tapi salah, ya kita boleh menarik dia untuk bertukar posisi, sehingga imam posisinya di kiri, makmum posisinya di kanan. Nanti akan berlalu kepada kita hadis yang
juga akan dihadirkan oleh Syekh di poin 149. Itu kalau terkait dengan makmum yang hanya berdua dengan imam. Timbul pertanyaan lagi kepada kita, bagaimana kalau misalnya imamnya satu, kemudian makmum laki-lakinya satu, baru ada perempuan, ya, baru ada perempuan. Maka kalau begini keadaannya, maka si laki-laki tadi tidak masalah, dia sejajar dengan imam. Dia sejajar dengan imam dan di belakangnya perempuan. Ini jangan dibuat satu imam, satu laki-laki, satu perempuan ya, tetapi imam dengan makmum laki-laki sejajar posisinya. Dan sejajarnya itu betul-betul sejajar. Tidak ada yang lebih maju sedikit. Ya, tetapi sejajar, rapatkan shaf. Karena tidak ada satupun dalil yang menganjurkan kita untuk mundur sedikit. Nah, ini banyak orang yang melakukan kesalahan ketika makmumnya cuma satu, imamnya satu, maka mereka memposisikan dirinya lebih mundur makmumnya dibandingkan imam. Imam lebih maju. Nah, ini tidak ada sama sekali dalil yang menjelaskan tentang itu. Ala kulli hal, seorang yang sholat berjamaah itu hendaknya merapatkan shaf. Ini hukum asalnya. Bagaimana cara merapatkan shaf? Rapat. Mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, shaf mereka lurus. Itulah makna merapatkan shaf. Adapun ketika kita merenggangkan, maka ini butuh dalil khusus untuk menetapkan hal tersebut. Wa ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Adapun kalau perempuan, maka ketika mereka membuat shaf, imamnya sejajar dengan makmum. Sebanyak apapun makmum yang dia pimpin, tetap imam di kalangan perempuan sejajar dengan shaf pertama. Ya, jangan dia maju di depan, kemudian makmumnya di belakang. Sebagaimana laki-laki ketika memimpin orang banyak saat sholat. Baik, kemudian kata beliau, wa ayyatarassal ma'mumun. Lalu imam, ya, wa ayyatarassal ma'mumun. Lalu para makmum merapatkan shaf, yatarassa. Biasanya imam menyebutkan ya, aqimu sufufakum wa'tadilu watarassu. Aqimu sufufakum artinya tegakkan shaf kalian. Tegak maksudnya betul-betul lurus. Jangan bengkok sana sini, masih cerita kiri kanan. Aqimu sufufakum, lurus. Wa'tadilu, dan i'tidallah, perhatikan betul-betul lurus. Watarassu, jangan sampai ada celah antara kita dengan saudara kita di samping. Jangan ada celah. Misalnya kaki kita di sini, ya, rapatkan, tempelkan kaki kita, atau rapatkan bahu kita sehingga tidak ada celah syaitan untuk masuk di situ. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tadharu furjatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan ada celah-celah untuk masuknya syaitan. Ya, yang dibilang bagus Ustadz ada celah, setan bisa masuk ikut sholat. Masalahnya setan bukan ikut sholat. Setan itu mengganggu orang sholat. Bukan dia ikut sholat, tapi dia mengganggu orang-orang sholat. Dan memang ada dari kalangan jin yang ikut sholat ketika seorang sholat, ya, ketika si imam memimpin sholat berjamaah, ada dari kalangan jin yang ikut, tetapi mereka membuat shaf, ya, mereka membuat shaf tersendiri tentunya. Dan itu tidak akan dilihat karena itu adalah perkara gaib. Adapun seorang membuat shaf menjadi renggang dengan alasan supaya syaitan ikut sholat di situ, maka ini sesuatu yang keliru tentunya, menyelisih apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Rasulullah SAW mengajarkan seorang hamba untuk merapatkan shaf, tidak memberikan celah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh. Wa ayyatarassal ma'mumun, hendaknya para makmum merapatkan shaf. Jadi sebelum imam memerintahkan untuk rapat, makmum sudah berusaha untuk rapat. Adapun imam memerintahkan untuk rapat itu sekedar untuk lebih meyakinkan supaya lebih dijaga kerapatannya. Kemudian kata beliau, wa yuklimunal awwal bil awwal, dan hendaknya mereka menyempurnakan shaf pertama, shaf yang paling pertama. Sempurnakan shaf yang paling pertama. Shaf yang paling pertama ini shaf yang paling mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma annahu qala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ini disebutkan oleh Nabi. Qala, Jabir bin Samurah berkata, kharaja alaina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah keluar bersama kami. Faqala, lalu Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ala tasaffuna kama tasafful malaikatu inda rabbiha.
tidakkah kalian membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Rabb-nya? Ya. Tidakkah kalian membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Rabb-nya? Kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, kaifa tasafful malaikatu 'inda rabbiha?" Bagaimana malaikat itu membuat shaf di sisi Rabb-nya? Bagaimana malaikat membuat shaf? Qal, kata Nabi, yutimmuna as-sufuf al-awwal, yaitu mereka menyempurnakan shaf yang pertama. Wa yatarassuna fi shaf, dan mereka merapatkan barisan di dalam shaf mereka. Jadi shafnya malaikat itu demikian, diisi shaf yang pertama. Ini pentingnya untuk mengejar kesempurnaan salat dengan mengisi shaf pertama. Nah, shaf pertama itu sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, andai kata kalian tahu apa yang ada di dalam shaf pertama dari keutamaannya, maka kalian akan rela mendatangi shaf pertama itu walaupun kalian dalam keadaan merangkak, dalam keadaan susah kita, dalam keadaan tidak bisa jalan, merangkak, kita juga akan mengejar saking kalau seorang itu tahu keutamaannya. Nah, ini menunjukkan shaf pertama itu sangat luar biasa. Nah, ini banyak kekeliruan di tengah-tengah kita ini. Banyaknya orang yang mempersilahkan orang lain mengisi shaf pertama. Ada shaf kosong, bukannya berlomba-lomba untuk mengejar keutamaan, malah dia persilahkan orang. Ya, silakan kita isi saja yang di depan. Padahal dia bisa untuk maju. Tapi yang lucunya, di mana-mana berkoar-koar ceramah, fastabiqul khairat, jumpa orang fastabiqul khairat, lomba-lomba kalian dalam kebaikan. Tetapi prakteknya ketika ada kebaikan tidak mau berlomba. Jadi yang seperti ini adalah sesuatu yang mestinya kita rubah. Ketika ada shaf pertama yang kosong, kita isi. Kita tidak membiarkan orang lain untuk mengisi, dan kitalah yang lebih dahulu. Kecuali memang orang lain sudah duluan maju. Kita tidak boleh untuk menyuruh dia mundur supaya kita dapat keutamaan. Misalnya kita adalah bos dan yang mengisi shaf pertama itu anak buah kita. Kita tarik dia ke belakang, kita maju. Ini tidak boleh. Tetapi kalau memang masih kosong, maka kita kejar. Kalau bisa, kalau kita sholat sunnah itu di depan shaf pertama. Supaya apa? Kita mengisi shaf pertama tersebut. Ini disempurnakan. Nah, terkadang imam memeriksa apakah shaf itu sudah sempurna atau belum. Kalau imam dengan sengaja takbir sebelum shaf pertama terisi, kemudian ada orang yang mengisi shaf kedua, maka dosa makmum ditanggung oleh imam. Kecuali memang itu tanpa sepengetahuan imam. Imam tidak tahu, oh ternyata di bagian ujung-ujung sana belum terisi full, mungkin shafnya panjang, sementara masjidnya ada mihrabnya, sehingga tidak memungkinkan untuk melihat ke kanan sana, tidak melihat ke kiri ke sana, sehingga tidak memungkinkan, dia tidak tahu. Kemudian orang membuat shaf baru di belakang, maka dia takbir, maka dalam keadaan tidak tahu, imam tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu shaf pertama belum penuh, kemudian dia takbir dengan itu, maka sungguh dia berdosa saat itu. Maka periksa shaf pertama, ya, periksa shaf pertama, jangan membuat shaf sebelum penuh shaf yang paling pertama. Kemudian di poin 148, kata beliau rahimahullah, wa man shalla fazzan rak'atan khalfas shaffi li ghairi udrin a'ada salatahu. Maka barang siapa shalla faddan, yang salat sendirian, barang siapa yang salat sendirian, rak'atan, satu rakaat saja, khalfas shaffi li ghairi udrin, dia salat di belakang shaf yang belum penuh tanpa ada udur. Dia salat di belakang sementara shaf pertama belum penuh, dia salat di belakang satu rakaat saja tanpa udur, a'ada salatahu, maka salatnya dianggap batal, dia harus mengulangi salatnya. Jadi jangan bikin shaf kita. Ini pentingnya ini jamaah. Salat sendiri dia di belakang. Walaupun dia ngikutin Pak Imam, tapi dia tidak ikut kepada barisan jamaah, maka dia mengulangi salatnya. Dia mengulangi salatnya. Kemudian di poin 149, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhatal laila fa qumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si min wara'i faj'alani an yamini, muttafaqun alaih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, menukilkan ucapan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, waqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan,
Ya, Abdullah bin Abbas berkata, "Shallaitu ma'an Nabi." Aku pernah salat bersama Nabi, kata Abdullah bin Abbas. Ya, dzata lailatin, pada suatu malam. Dia salat dengan Nabi pada suatu malam. Faqumtu an yasarihi. Lalu aku mengambil posisi berdiri di sebelah kiri beliau. Nabi salat, kemudian datang Abdullah bin Abbas, ambil posisi di sebelah kiri. Fa akhadha bi ra'si. Lalu Nabi SAW menarik kepalaku. Menarik kepalaku. Ini kalau anak kecil ya. Kalau itu orang besar jangan tarik kepalanya. Ya, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu tidak suka dipegang kepalanya. Ya kan? Tidak ada orang Indonesia suka dipegang kepalanya. Kalau orang Arab ya, itu bentuk penghormatan kepada mereka. Ditarik jenggotnya, dicium keningnya. Ini orang Arab. Kita nggak bicara orang Arab, ini orang Indonesia. Ya, orang Arab tuh kalau marah-marah tarik jenggotnya, cium, sudah selesai. Ya, cium keningnya dan cium bibirnya. Nah, ini bahaya ini, seperti ini. Baik, itu penghormatan kalau di sana ya bagi orang Arab. Tapi kalau orang Indonesia, jangan kan ditarik jenggotnya. Nggak ada jenggotnya, nggak bisa ditarik. Ya kan? Kemudian kalau disentuh saja kepalanya, itu sesuatu yang paling mesti dijaga. Kalau ada yang menyentuh, tentunya orang yang akan marah. Maka kita bisa menarik badannya atau tangannya, kita pindahkan sehingga dia berputar ke belakang dan dia pindah di posisi kanan. Rasulullah SAW mencium Rasulullah SAW menarik, ditarik oleh Rasulullah SAW kepala Abdullah bin Abbas. Ditarik kepala Abdullah bin Abbas sehingga beliau pindah ke arah kanan. Sehingga beliau berpindah ke arah kanan. Min warai faj'alani an yaminihi. Beliau menarik kepalaku sehingga beliau menjadikan aku pindah di sebelah kanan. Berarti ini posisi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita melihat bagaimana kejadian-kejadian terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Kalau bukan karena kesalahan Abdullah bin Abbas ini, mungkin kita tidak akan dapat ilmu di mana posisi makmum saat imam dan makmum hanya salat berdua. Baik, muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di poin 150 kata beliau, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kalian mendengarkan iqamah, "famshu ila shalah," maka kerjakanlah salat ya. Maka kerjakanlah salat. Famshu artinya berjalanlah. Maka berjalanlah kalian ila shalah, menuju salat. Kalau iqamah sudah tegakkan, jalanlah kalian menuju salat. Dan di sini Rasulullah mengatakan famshu, ya, hendaknya kalian berjalan. Ini menunjukkan faedah kepada kita. Kalau iqamah sudah tegakkan itu kita tidak boleh lari, jalan seperti biasa. Kalau dari rumah kita masih berpakaian, ternyata di masjid iqamah, jalan seperti biasa, jangan lari. Ya, wa alaikum as-sakinatu wal waqar. Hendaknya kalian tenang dan jangan tergesa-gesa. Tenang dengan tenang dan tidak tergesa-gesa itu maknanya sama ya, tapi para ulama membedakan makna as-sakinah dan makna al-waqar. Kalau as-sakinah itu dia ketenangan fil harakat, di dalam gerakan. Adapun al-waqar itu tidak tergesa-gesa, yakni ketenangan fil hayat, di dalam keadaannya, Jadi kalau datangi sholat itu santai, jalan biasa. Walaupun kita menyangka si imam akan ruku, tetap jalan biasa, jangan lari. Karena ini dilarang oleh Nabi SAW. Wala tusri'u, kata Nabi. Janganlah kalian tusri'u, jangan cepat-cepat tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya, jalan seperti biasa sebagaimana kita jalan pada umumnya. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati maka salatlah. Kalau kalian dapati imam dalam keadaan takbir, takbir kalian. Kalau imam dalam keadaan ruku, ruku kalian. Kalau imam dalam keadaan sujud, sujud kalian. Salatlah apa yang kalian dapati. Kalau kalian dapati sudah masbuk 1 rakaat, maka salatlah dengan itu. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian luputkan, maka sempurnakanlah. Artinya kalau kita terlambat, maka sempurnakanlah. Kalau masbuk 1 tambah 1, masbuk 2 tambah 2, masbuk 3 tambah 3.
Masbuk 4 tambah 4. Kalau orang sudah selesai, kita cari orang untuk berjamaah. Kalau memang tidak ada, kita takbir salat sendiri. Kemudian kalau ada orang yang datang di samping kita, salat di samping kita salat berjamaah. Nah, ini sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ini tidak boleh untuk kita tergesa-gesa. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin yang terakhir dalam bab ini, kata beliau, wa fit Tirmidzi, di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, rahimahullah, idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Di poin 151 yang terakhir kata beliau, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, idza ata ahadukumus shalah, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi salat, wal imamu ala hal, sementara imam dalam satu keadaan, falyasna' kama yasna'ul imam, hendaknya kalian lakukan seperti apa yang dilakukan imam saat itu. Apa maksudnya? Kalau kalian mendatangi salat, kemudian kalian dapati imam dalam satu posisi gerakan dalam salat, maka lakukanlah apa yang sedang dilakukan imam. Ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia ini jemaah. Orang nunggu-nunggu imam untuk berdiri baru dia takbir itu bukan cuma di Indonesia. Di mana-mana seperti itu. Kalau ada imam yang sedang ruku, maka jamaah itu menunggu. Dia tunggu dulu sujud, dia tunggu dulu duduk di antara dua sujud, tunggu lagi sujud sampai berdiri. Baru dia takbir. Ditunggu sampai imam itu takbir. Kenapa? Banyaknya orang-orang yang malas untuk mengikuti gerakan imam. Nah, itu menyelisih sunnah, menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi. Padahal Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang di antara kalian mendatangi salat, kemudian imam dalam satu keadaan, maka lakukanlah keadaan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau dia sujud, lakukan sujud. Kecuali kita masih ada hajat, misalnya masih pakai sarung, atau misalnya dia masih memakai jubahnya, dia belum bisa masuk di shaf, ya. Dan juga banyak kekeliruan kita lihat, ada orang yang terburu-buru masuk shaf, belum selesai pakai sarung, udah masuk shaf. Akhirnya apa? Dia isi shaf tapi belum takbir, dia masih pakai sarung. Orang di sampingnya nunggu, kapan rapatnya ini? Akhirnya orang takbir aja, Allahu Akbar. Akhirnya renggang-renggang shafnya. Nah, ini banyak sekali kejadian seperti ini, ya. Makanya jangan pakai sarung kalau tidak pandai pakai sarung, ya. Itu membuat lama, membuat masbuk. Jangan sampai gara-gara pakai sarung masbuk 4 rakaat, nggak jadi-jadi sarungnya, ya kan? Setiap dia pakai melorot lagi, ya. Ini membuat salat itu menjadi masbuk. Pakai yang mudah-mudah saja, pakai jubah. Ada itu jubah yang apa namanya, lengan pendek besar, dia lengan pendek, di sininya segitiga seperti jubah orang Maroko itu, nggak pakai kancing. Jadi begitu masuk jubahnya itu selesai, langsung turun dia, pergi sholat cepat, ya. Ini sesuatu yang memudahkan kita. Jangan memakai pakaian yang merepotkan kita, ya. Lagi orang yang dia tidak mau sholat kecuali harus pakai sarung misalnya. Sementara kalau pakai sarung lambat, selalu masbuk. Kalau memang menginginkan pakai sarung, kemudian belum terlalu lincah memakai sarung, maka hendaknya dia persiapan. Kalau bisa setengah jam sebelum orang adzan itu sudah pakai sarung memang. Sehingga ketika orang sudah adzan, kita masuk di masjid tidak masbuk, tidak menjadi orang yang masbuk. Baik, wallahu alam. Selesai dalam pembahasan terkait dengan bab al-jamaah, salatul jamaah wal imamah, terkait dengan salat jamaah dan masalah keimaman. Baik, wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan bab salati ahlil a'dzar, bab terkait dengan tata cara salat orang-orang yang mereka punya udzur seperti sakit, tidak bisa berdiri, apa yang dilakukan, ya. Demikian pula udzur-udzur yang lain. Dan ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bertanya, silakan.